Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin, minal faizin dari Madinah. Kullu aam wa antum bikhair. Dari ayah saya mau kirim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin, al faizin. Allah yaidu alaina wa alaikum bikhair ya rabbal alamin. Belum, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. يعني العفو منكم والسموحة يعني من القلب. نعم. Ya, terima kasih. Minal aidin wal faizin. Ketika saya baca dan setiap malam bisa merasakan Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu. Dan saya sangat memohon rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah. Karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, Al-qabru awwalu manazilil akhirat. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insyaAllah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami, kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa. Kami takut lagi mengulangi kesalahan. Kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat. Kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami. Kami tidak mau ya Allah. Jagalah dirimu, diri kami, sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Sayang sekali banyak umat Islam tidak memperhatikan Al-Quran dengan maksimal. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama HP. Setiap waktu dan setiap saat dia chat di HP. Kemana-mana dia pergi bawa HP. Ketika mau tidur yang terakhir dilihat HP. Ketika bangun tidur yang pertama yang dilihat HP. Masuk WC juga bawa HP. Kehilangan HP, stresnya luar biasa. Kehilangan istri tak apa-apa, ikhlas. Menurut saya HP itu musibah akhiruz zaman. Kenapa? Karena terlalu mengganggu aktivitas ibadah kita. Jangan tinggalkan sunnah qabliyah subuh. Walaupun anda malas menjaga sunnah qabliyah ba'diyah. Kalau anda merasa diri malas, banyak kan ada sunnah qabliyah ba'diyah. Kan ada sunnah qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ada qabliyah ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qabliyah subuh. Kalau anda merasa malas melaksanakan sunnah-sunnah, minimal jangan tinggalkan sunnah subuh.
pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya, baru salat subuhnya. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh, terus ini hut. Ketika mau tidur dalam kondisi duduk, walaupun mohon maaf ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh tetap amalkan amalan ini. Contohnya seperti ini. Silahkan kita praktik. Angkat tangannya seperti ini ya, bukan seperti doa, tapi seperti ini. Dan dibacakan di dalamnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian tiup 3 kali. Tiup 3 kali, kemudian baru usap badan dari kepala sampai ujung kaki. Ini dalam kondisi duduk di tempat tidur. Kesurupan, godaan, gangguan, sihir, apapun penyakit yang kita rasakan, insya-Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan batin termasuk buat anak-anak kita. Ini baru sekali. Terus yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali, kemudian usap badan dari kepala sampai ujung kaki. Kalau ke belakang ya sesuai kemampuan, jangan maksa-maksa. Ya sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiup 3 kali. Tiup ya, bukan meludak ya. Tiup sampai ke ujung kaki. Orang tua yang punya anak sedang tidur, belum terbiasa mengamalkan amalan ini, boleh ibu-ibu atau kakaknya membacakan, kemudian usap badan adiknya sendiri atau anak bayi ya, siapapun dia, termasuk orang tua yang sakit. Kalau ada di antara jamaah yang punya orang tua sakit atau kakek nenek sakit, boleh anda bacakan, kemudian usap badan mereka. Ini bisa menjadikan ruqyah, bisa juga mengobat diri sendiri. Habis selesai bacaan ini, kemudian baru berbaring. Mau tidur, baca ayat al-kursi. Habis ayat al-kursi, baca 3 ayat terakhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, sampai akhir fansurna 'ala al-qaumil kafirin. 3 ayat terakhir suratul Baqarah. Habis itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, menjadi jumlahnya 100. Baru bismikallahumma amutu wa ahya atau bismikallahumma ahya wa amut.
Kalau hafal doa yang tadi, Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfaz bihi ibadaka salihin. Masih banyak sebenarnya panjang doa-doa tidur, mungkin ada lebih dari 10 macam ya, karena mungkin terlalu banyak, takut nanti susah hafal. Dan orang Indonesia kalau tidak hafal semuanya, hilang semuanya. Makanya saya kasih sebagian, tidak kasih semuanya. Saya kasih sebagian biar dijaga. InsyaAllah mudah-mudahan saya kumpulkan ada 20 amalan saya buatkan, karena selama saya di Indonesia sudah mau 10 tahun, sudah tahu karakter orang Indonesia. Orang Indonesia maunya yang mudah, yang enak dan masuk surga. Ribat-ribat, susah-susah tak mau, pusing. Karena dia sudah sendiri pusing, ditambah lagi ajaran agama membuat dia pusing, berat. Makanya saya buat buku 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Ringan diamalkan, mudah diingat, mudah dihafal, tapi pahalanya luar biasa. Jadi kumpulkan dalam satu buku. Dan insyaAllah mungkin nanti kita titipkan di Nurul Hayat. Mudah-mudahan insyaAllah bisa bermanfaat. Sekarang saya tidak bawa, tapi ada di toko-toko buku ada 20 amalan ringan tapi pahalanya sangat menakjubkan. Mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Dan semua amalan yang saya sampaikan memang amalan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat bagus, sederhana, mudah, tapi pahalanya sangat luar biasa. Dan itulah yang kesukaan saya, mencari yang promo. Faham enggak promo? Ya. Yang tidak butuh banyak kerjaan tapi pahalanya besar. Ini kan, ini bisnis sama Allah. Kita juga harus pintar bisnis. Allah SWT menawarkan 5 waktu salat, kita dapat 50 pahalanya. Seperti kita kerjakan 50 kali salat. Salat duha sekian pahalanya. Salat malam apa lagi? Sunnah subuh qabliyah, sesudah azan subuh yang disebutkan sunnah fajar. Sunnah subuh, sunnah fajar, sunnah qabliyah sama isinya. Sesudah azan sebelum salat dilaksanakan lebih besar pahalanya daripada dunia dan ini sunnahnya, apalagi yang wajib salat subuhnya luar biasa. Dan banyak karunia-karunia pahala di sisi Allah. Amalan sederhana tapi pahalanya yang Allah janjikan begitu luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saya jauh lebih merasa nyaman karena ada ceritanya jemaah sekalian. Pertama saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal, mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Assalamualaikum. Ini hari Kamis, berarti malam Jumat. Dan salah satu amalan yang terbaik di malam Jumat dan hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berbanyaklah salawat kepadaku di hari Jumat dan malam Jumat. Dan juga ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi bi 10. Barang siapa yang 1 kali salawat kepadaku dapat 10 kali rahmat. Makanya Islam menajarkan kalau tidak bisa membalas sesuai, tidak berlebih-lebihan, lebih baik diamkan. Lebih baik lagi sabar. Lebih baik lagi ikhlaskan. Lebih sempurna lagi maafkan.